menit. Coba dibuka dulu ruang belajarnya. Kelas 7 IPA. Terus ada soal ini kalian? Benar, jawabnya tidak muncul soalnya. Boleh lihat nggak? Kelas 7 bagian bab 2 materi dan gambarnya. Coba kamu pilih. Yang bagian klasifikasi materi aja ya. Untuk judul soalnya bagian bab 2 subtopik yang pertama aja. Klasifikasi materi. Iya, satu aja ya. Subtopik 1. Klasifikasi materi. 5 soal 5 menit ya. 5 soal 5 menit. Bisa semua? Ya, itu aja. Bisa? Mulai dulu. Nggak mulai kan nggak apa-apa. Bisa ya? Bisa. Yang saya bisa. Oke, selamat mengerjakan ya. Nanti kakak selesaikan di 16. Ini recording di kelas ini. Nanti satu. Soalnya di itu juga boleh kan. Yang baru datang boleh kerjain diri saat dulu ya. Di ruang belajar.
kakak terus dulu materi. Hari ini kan kita akan belajar tentang yang pertama materi ya. Ada yang tahu nggak materi itu apa? Apakah itu uang? Bukan ya, kalau di dalam ilmu fisika materi itu bukan uang. Nah sebenarnya baju yang kita pakai, kursi yang kalian duduki, HP yang kalian pegang, terus apa lagi? Pensil, spidol ya, kayak gini-gini, lantai yang kalian injak itu merupakan apa? Materi. Nah sekarang gini, materi itu sebenarnya apa sih kak? Materi itu adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan volume. Nah, jadi materi itu adalah segala sesuatu yang mempunyai massa atau dan volume. Nah, massa tahu nggak? Massa itu kayak gimana? Volume itu kayak gimana? Tahu nggak? Oke, belum ya. Massa itu massa sendiri sama volume. Nah, materi itu kan segala sesuatu yang mempunyai massa dan volume ya. Massa itu apa kak? Massa itu adalah ukuran jumlah partikel dalam suatu benda. Sedangkan volume itu adalah ruang yang ditempati oleh suatu benda. Tadi kan contohnya banyak ya, baju yang kita pakai, spidol atau pensil yang kita gunakan dalam menulis dan lain sebagainya, itu kan merupakan materi. Nah, contoh massa itu kayak gini. Materi kan punya massa ya. Materi itu kan punya massa. Nah, kenapa dia dikatakan punya massa? Misalnya, kalian tahu Rubik nggak? Tahu ya. Bisa kakak gambar di sini, gambar Rubik. Sebenarnya tadi mau bawa, tapi lupa. Misal ini Rubik 3x3 ya. Nah, kakak punya Rubik. Rubik ini kan termasuk materi. Nah, kenapa dia bisa disebut sebagai materi? Karena dia punya massa. Yang pertama, massa itu kayak gimana? Massa adalah ukuran jumlah partikel dalam suatu benda. Kalau ukuran berarti dia bisa diukur. Misal di sini ada Rubik dan kakak punya timbangan. Timbangan di sini. Nah, ketika si Rubik ini ditimbang ya, muncullah berat timbangannya adalah, misalkan timbangannya di sini ada 20 gram. Nah, ini yang disebut sebagai massa. Dia bisa diukur jumlah partikelnya dalam sebuah benda. Nah, sekarang volume adalah ruang yang ditempati oleh suatu benda. Kalau Rubik ini gimana Kak? Misal kakak punya toples. Nah, toples ini kakak isi dengan air. Kakak isi air ya. Airnya mula-mula segini nih. Nah, terus kakak masukkan Rubik ke dalamnya. Nah, kira-kira airnya
airnya segini. Sampai kadang tumpah-tumpah nih airnya. Sampai tumpah. Nah, ini yang namanya ruang yang ditempati oleh sebuah benda. Atau si Rubik ini memiliki yang namanya volume. Nah, kalau si Rubik ini tidak punya volume, ya kalau misalkan sesuatu itu kita masukkan ke dalam air, ya airnya nggak mengalami perubahan karena dia tidak mempunyai volume. Kayak gitu. Paham sampai sini? Paham. Oke, kalau paham coba dibuka ruang belajarnya. Kita cek ombak dulu. Cek ombak yang pertama ada nggak? Ada. Yang 2 soal kalau nggak salah. Kita cek ombak dulu. Ketemu nggak soalnya? Iya, loading. Ini kan juga masih loading sih. Lagi minta ya saya. Ya ada 2 soal. Belum muncul ya? Oke, sabar dulu. Bisa? Oke, kita tunggu kalau masih loading. Iya kan? Bisa ada wifi ya. Kak, cek ombak saja. Iya, cek ombak dulu. Kita jelaskan. Ini tambah dulu deh. Di bagian cek ombak, error terus. Coba kamu. Ini kalau PP itu kosong. Sudah bisa buka semua? Yang cek ombak? Sudah. Belum bisa. Masih loading apa error? Error ya? Misalnya pakai koneksi, pakai itu pakai internet biasanya. Oh, pakai data. Ini ya. Oke, nggak apa deh. Nanti dicoba lagi ya, yang masih loading. Ya, bisa. Mana itu kan loading kayaknya masih. Iya, masih loading. Nanti dicatat guys ya, yang cek ombak 1 biar kita tetap berjalan. Nanti dicatat ya, bisa diisi lagi pas waktu sudah bisa. Oke? Di bagian cek ombak 1 itu kan ada soal. Manakah di antara zat berikut ini yang merupakan zat murni? Yang pilihan A, udara, B, air laut, C, tanah, D, besi. Kira-kira zat yang murni yang mana? Udara, air laut, tanah, besi. Yang murni itu berarti cuma terdiri dari satu materi aja. Besi. Kenapa
Kenapa besi? Karena dia cuma terdiri dari satu materi aja. Kalau yang lain udara itu kan ada nitrogen ya, ada oksigen, ada karbon dioksida ya. Makanya dia bercampur dengan tidak jelas antara udara-udara gas-gas yang lain itu yang mana kalau udara. Kalau air laut jelas ya, air dan udara. Terus tanah juga. Berarti jawabannya yang D, besi. Terus yang nomor 2, ingat dari tambahan aja ya. Kalau yang nomor 2, manakah yang termasuk campuran oksigen, urea, cuka? Cuka. Urea itu biasanya kalau kalian hasil filtrasi dari apa namanya? Oh jangan itu. Urea itu termasuk dalam pupuk biasanya, zat urea. Atau nggak gitu, itu zat urea itu adalah salah satu zat sisa yang ada ketika kalian mengeluarkan urin. Nah salah satunya itu ada zat urea. Oke, kalau sudah disimpan ya jawabannya itu yang besi dan cuka. Terus yang ini coba. Nah ini ada satu soal lagi yang bagian cek konsep 1. Pada di sini dan nanti yang belum bisa biar menyusul. Cek konsep 1, tak bacain soalnya ya. Segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang disebut sebagai unsur, molekul, apa materi. Segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang adalah A. unsur, B. molekul, C. materi. Yang benar kan? Materi. Ya, materi adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan volume. Volume adalah menempati ruang, maksudnya volume ini. Menempati ruang. Berarti jawabannya yang C. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ya, aman ya. Berarti untuk yang subbab materi bisa kakak checklist karena sudah selesai. Sekarang kita lanjut di bagian zat. Sudah? Kakak lanjut ya? Oke, sekarang kita lanjut ke materi wujud zat. Nah, wujud zat pernah dengar pastinya ya, pas SD ya wujud zat. Wujud zat itu digolongkan menjadi 3 apa saja? Padat, cair, dan gas. Nah, kakak bahas nih pertama-tama yang padat.
Nah, benar. Sip. Namanya siapa? Kio. 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 Oke, satu-satu ya. Zat padat. Kita bahas dulu yang padat. Tadi kata Gio, padat itu, zat padat itu molekulnya atau partikelnya ini saling mepet atau padat ya. Nah, bentukannya itu kayak gini. Salah satu bentuk fisiknya dari zat padat itu adalah volume dan bentuknya tetap. Nah, terus yang kemudian kata dia tadi, susunan antar Dia bilang gini. partikelnya Itu rapat. Oke, di sini benda padat itu kan volume dan bentuknya tetap. Misalkan kakak punya batang besi di sini. Nah, benda padat seperti besi contohnya, volume dan bentuknya tetap. Ketika besi ini kakak misalkan masukkan ke dalam botol air, bentuk dari besi ketika dimasukkan adalah tetap ya, tidak akan berubah kecuali nanti kalau misalkan dipanaskan ya atau didinginkan bisa memuai dan menyusut ya. Terus yang ke 1, 2, oh ya tambahan deh. Tadi kan kakak bilang kalau besi itu kan kalau misalkan dipanaskan itu bisa memuai. Nah, kan tadi kan susunan antar partikelnya sangat rapat. Kalau misalnya kita perbesar ya, susunan dari partikelnya besi itu rapat banget Rek. Kayak gini. Misal partikelnya ini berbentuk bulat. Nah, karena ini besi berarti ini adalah atom dari besi atau di kimianya Fe ya atau Fe. Sangat rapat. Nah, selain sangat rapat, si partikel besi ini dia saling terikat, saling tarik menarik sama temennya. Jadi diibaratkan kalian berdiri sama temennya saling bergandengan tangan, sangat rapat. Nah, itu bentuknya dari susunan partikelnya besi, kayak gitu. Nah, tadi kan kalian bilang kalau misalnya besi ini dipanaskan atau didinginkan, kalau dipanaskan dia akan memuai, kalau misalnya didinginkan dia akan menyusut. Nanti ada di semester 2 kalau nggak salah kan, kelas 7. Nah, si partikel ini ketika dipanaskan kan kalian gandengan nih sama temennya. Nah, karena dia besi dan penghantar panas yang baik ya, ketika dipanaskan partikelnya akan bergerak cuma gini aja untuk menghantarkan kalor, tapi tetap pegangan, tapi akan meregang. Kan dia bergerak gini kan, tetap meregang tapi tetap gandengan, tetap padat. Nah, itu adalah salah satu contoh benda padat, nggak akan terlepas kecuali dipotong. Itu pun nggak mungkin ya besi dipotong, harus pakai harus sama-sama pakai benda padat yang lain sampai ikatannya kalian sama teman kalian ini terlepas kayak gitu. Itu untuk benda padat. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kita move ke cair. Cair sama volumenya tetap, tapi bentuknya menyesuaikan wadah.
partikelnya. Agak renggang. Sama ya. Misalkan di sini kakak punya 1 liter air di teko. Gambar teko kayak gini. Kayak gini ya. Tekonya berisi air 1 liter. Ketika kakak tuang ke dalam tumbler atau botol, termos terserah ya. Nah, bentuk dari air akan berubah, tapi tetap volumenya tetap 1 liter ya. Jadi volume tetap, tapi bentuknya menyesuaikan wadah. Kalau misalnya ditaruh di mangkok, berarti wadahnya akan menyesuaikan mangkok. Dan susunan partikelnya ada. Jadi kayak tulisan. Agak bisa-bisa, bener.